Perkembangan fisik pada bayi usia 0-12 bulan. Bayi mengalami pertumbuhan percepatan pada berat badan, panjang tubuh, dan perkembangan otot. Contohnya pada bayi yang berusia 6 bulan, di mana pada usia ini bayi sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari orang tua. Yang kedua, balita pada usia 1-3 tahun. Pada tahap ini balita sudah dapat melakukan sensorik dan motorik dan juga perkembangan bahasa dan pertumbuhan gigi. Contohnya saja pada usia ini anak-anak sudah bisa jalan dan mengeluarkan kata-kata pertamanya seperti ayah dan ibu. Selanjutnya ada fase prasekolah. Nah, fase prasekolah ini dimulai pada usia 4-6 tahun. Pada fase ini perkembangan fisik anak itu cenderung lebih lambat, tetapi perkembangan motorik dan juga kognitifnya berkembang. Contohnya anak-anak mulai menggambar lebih baik dan belajar mengenali angka dan juga huruf. Selanjutnya ada fase sekolah dasar. Fase sekolah dasar ini dimulai pada usia 6-12 tahun. Perkembangan fisik pada fase ini cenderung lebih stabil daripada fase sebelumnya. Sementara motorik halusnya itu meningkat. Contohnya anak-anak yang mulai mengembangkan keterampilan olahraganya seperti berlari, memanjat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada fase remaja. Fase remaja ini terjadi pada usia 12-18 tahun. Nah, di fase ini itu terjadi lonjakan pertumbuhan pubertas, termasuk peningkatan tinggi badan, perkembangan organ seksual sekunder, dan juga perubahan hormonal. Contohnya perubahan suara dan juga pertumbuhan rambut di wajah dan juga di tubuh. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan sosial pada usia anak ini. Usia 0-1 tahun, pada tahap ini anak-anak mengembangkan hubungan sosial awal dengan perhatian khusus kepada orang tua pengasuh mereka. Contoh pertama, seorang bayi berusia 6 bulan mulai mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan ibunya untuk menunjukkan kegembiraan ketika melihat wajah ibunya. Contoh kedua, bayi berusia 9 bulan mulai menunjukkan ketertarikan pada interaksi sosial dengan orang tua yang lain di sekitarnya, seperti tersenyum pada diperhatikan oleh anggota keluarga. Pada usia 2-3 tahun, pada tahap ini anak-anak aktif berinteraksi dengan teman sebayanya dan mengembangkan keterampilan sosial dasar. Contohnya, anak usia 2 tahun belajar untuk berbagai dengan teman-teman di taman, bermain walaupun masih banyak konflik yang terjadi harus dibatasi. Pada usia 4-5 tahun, mereka mulai memahami perbedaan emosi, belajar menyelesaikan konflik dengan teman sebaya. Dia bisa mengembangkan kemampuan komunikasi sosial. Pada usia 6-8 tahun, anak-anak mulai memahami dinamika sosial yang lebih kompleks dalam mengembangkan hubungan sosial yang lebih dalam. Contoh pertama, seorang anak berusia 6 tahun mulai membentuk persahabatan dengan erat dengan teman sekelasnya dan melakukan kegiatan bersama di dalam luar sekolah. Contoh kedua, usia 8 tahun dapat mengenali perasaan-perasaan mereka dengan lebih baik, seperti memberikan dukungan ketika teman datang sedih atau marah. Nah, selanjutnya, kapan perkembangan sosial anak umur 9-11 tahun? Di sini mereka memperluas lingkaran sosial dengan teman-teman di sekolah, mulai belajar tentang nilai-nilai sosial dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu umur 12-13 tahun. Nah, anak mulai mengeksplorasi identitas sosial mereka dan mencari kelompok sebaya yang sesuai dengan minat dan nilai mereka. Dan umur 14 tahun. Nah, di sini mereka mulai menjalin hubungan romantis yang lebih serius, mencari tekanan sosial dari teman sebaya dan mengeksplorasi peran sosial dalam kelompok mereka. Nah, kemudian umur 15-16 tahun, remaja mulai mengembangkan kemandirian sosial, mempersiapkan diri untuk kehidupan dewasa dan menjalani kehidupan kompleks. Nah, selanjutnya yaitu umur 17 tahun. Mereka mulai mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan hidup
yang lebih mendalam, dan menghadapi pertanyaan identitas dan peran sosial yang lebih kompleks. Selanjutnya untuk tahap seksualitas, tapi mungkin adalah tahap memasuki awal masa dewasa. Mengembangkan hubungan yang lebih dewasa, mempertimbangkan karir dan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Itulah tadi tahap perkembangan sosial. Baik, saya akan menjelaskan terkait tahap perkembangan emosi anak. Pada perkembangan emosi anak dapat dibagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama, tahap bayi. Pada usia 0 sampai dengan 12 bulan, bayi mulai menunjukkan ekspresi emosi dasar, seperti senang, takut, marah, atau sedih. Contohnya, ketika bayi merasa lapar, ia akan menangis, dan ketika bayi sedang berinteraksi dengan orang tuanya, dia akan terlihat bahagia dan tersenyum. Tahap selanjutnya, tahap balita. Pada usia 1 sampai dengan 3 tahun, anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan emosinya, emosi mereka sendiri dan orang lain. Mereka mungkin menunjukkan emosi yang intens. Contohnya, ketika ia bermain dengan mainan favoritnya, mereka mungkin akan mulai merasa gembira. Tahap selanjutnya, tahap prasekolah. Pada usia 3 sampai dengan 6 tahun, anak mulai mengembangkan pemahaman untuk mengendalikan emosi mereka agar lebih baik. Mereka juga sudah dapat memahami perbedaan tentang emosi dan bagaimana cara bereaksi terhadap emosi tersebut. Contohnya, ketika seorang anak melihat temannya sedang merasa sedih, dia akan menunjukkan sifat empati. Tahap selanjutnya, tahap sekolah awal. Pada usia 6 sampai dengan 10 tahun, anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang emosi mereka terhadap lingkungan dan perasaan yang mempengaruhi perasaan mereka. Contohnya, ketika anak tersebut ingin melaksanakan ujian, mereka akan merasakan cemas dan takut untuk menghadapi ujian tersebut. Selanjutnya tahap awal remaja, yaitu usia 10-13 tahun. Pada tahap ini, remaja sudah mulai memiliki fluktuasi emosi yang lebih besar dan mulai merasakan kecemasan terhadap perubahan hidupnya. Adapun contohnya yaitu remaja yang canggung dan tidak nyaman akan perubahan fisik yang terjadi dan seringkali adanya gejolak emosional tanpa alasan yang jelas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pertengahan remaja, usia 14-17 tahun. Nah, pada usia ini remaja sudah mulai mampu mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi dan mengidentifikasi serta menyatakan perasaannya. Adapun contohnya yaitu remaja yang mampu belajar untuk menghadapi tekanan dari lingkungan sosialnya dan tekanan dari teman sebayanya, dan juga sudah mulai mengeksplorasi minat dan aspirasi secara lebih mendalam. Tahap yang terakhir yaitu akhir remaja, umur 18-21 tahun. Nah, pada tahap ini atau pada usia ini, remaja sudah mulai meningkatkan pemahaman tentang perasaan dan pengalaman emosional secara lebih dalam. Adapun contohnya yaitu remaja yang mengembangkan kematangan emosional dalam hubungan interpersonal serta mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya yaitu tahap perkembangan bahasa sesuai jenjang usia. Yang pertama itu anak bayi usia 0,5 tahun. Nah, di sini yaitu membangun komunikasi awal dan membangun pondasi bahasa. Nah, di sini ada beberapa contoh yang menonjol yaitu 0,12 bulan. Di sini sudah memahami intonasi suara. Nah, selanjutnya yaitu 12 sampai 18 bulan. Di sini sudah bisa mengucapkan kata yang bermakna tunggal. Nah, selanjutnya yaitu 18 sampai 24 bulan. Sudah bisa menggabungkan dua kata menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu 2 sampai 3 tahun. Nah, di sini sudah bisa menggunakan kata 3 sampai 4 kalimat atau sudah bisa menggunakan atau memahami katanya itu. Nah, di sini 3 sampai 5 tahun. Di sini sudah bisa menggunakan kalimat yang kompleks. Perkembangan bahasa itu yaitu pada umur 6 sampai 12 tahun, di mana seorang anak sudah bisa menguasai kata-kata dasar dan bisa memberikan
berinteraksi maupun berkomunikasi dengan orang dengan menggunakan bahasa yang kompleks dan sederhana. Nah, yang selanjutnya yaitu pada anak umur 13 sampai 18 tahun, yang dimana anak di sini sudah lebih memiliki tingkat bahasa yang lebih tinggi, di mana dia sudah bisa menggunakan kata-kata yang bersifat ilmiah. Contohnya, jika dia menyukai pelajaran biologi, maka dia akan bisa mempelajari bahasa-bahasa yang berhubungan dengan biologi, misalnya fermentasi maupun mitokondria. Nah, di sini juga anak SME dan SMA atau umur 13 sampai 18 tahun, mereka sudah bisa melakukan suatu perdebatan maupun presentasi yang sudah lebih baik daripada anak umur 16 sampai 12 tahun. Perkembangan anak remaja perlu untuk diperhatikan, karena masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang mana akan berdampak pada kehidupan jangka panjang remaja itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan anak remaja. Yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Nah, remaja membutuhkan nutrisi yang tepat, tidur yang cukup, dan aktivitas fisik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, kesehatan mental remaja juga penting untuk diperhatikan, mengingat remaja ini adalah masa rentan terhadap depresi, kecemasan, dan berbagai gangguan seperti gangguan makan dan gangguan tidur. Yang kedua, pendidikan. Masa remaja adalah waktu penting dalam pendidikan, di mana mereka mempersiapkan diri untuk masa depan mereka. Penting untuk memperhatikan perkembangan akademis mereka, memberikan dukungan dalam pembelajaran, dan membantu mereka menemukan minat dan tujuan pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, hubungan sosial. Nah, ketika remaja berinteraksi dengan lingkungan sosial, remaja seringkali lebih terpengaruh oleh teman sebayanya. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar penting untuk memperhatikan bagaimana interaksi remaja tersebut. Yang keempat, pengembangan identitas. Masa remaja adalah waktu di mana individu mulai mencari jati diri mereka. Mereka mungkin bereksperimen dengan berbagai identitas dan nilai-nilai. Penting untuk memberikan dukungan dan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi mereka. Yang kelima, penggunaan teknologi. Nah, remaja seringkali terpapar pada penggunaan teknologi dan media sosial untuk mendukung kegiatan ataupun aktivitas keseharian mereka. Nah, oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pola penggunaan teknologi dan memberikan arahan mengenai penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab. Yang keenam, kemandirian. Mendorong remaja untuk mengembangkan kemandirian adalah penting dalam membantu mereka menjadi dewasa. Ini termasuk tanggung jawab sehari-hari dan memberikan kesempatan untuk membuat keputusan sendiri. Yang ketujuh, kesadaran diri. Nah, remaja seringkali mengalami fluktuasi emosi dan tekanan dari berbagai arah sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, penting membantu mereka memahami dan mengelola emosi serta memberikan dukungan yang dapat membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan memperhatikan hal-hal tadi, orang tua dapat membantu remaja menghadapi masa ini dengan lebih baik